Dan sekarang sudah aku hadirkan Clavita sama Audrey. Ini dua yang cukup viral ya di Indonesia Next Top Model ya. Tapi nggak ada yang mengalahkan viralnya Audrey. Iya, nggak ada yang ngalah. Nggak, semuanya menurut aku sama. Jadi kayaknya di bagian episode ini kamu viral, di bagian episode itu semuanya kayak dapat porsinya masing-masing. Terus jadi viralnya jadi kayak cuman beda-beda. Ya kalau gitu kayak beda-beda jam tayang aja. Jadi sebenarnya viralnya sama. Ini kan Clavita top 6 ya, kamu top 7. Ini dua pribadi yang completely beda ini kalau menurut aku ya. Yang satu lebih cool, ya, elegan. Yang satu lebih kekanak-kanakan walaupun ada elegannya. Nah ini aku pengen tanya nih sama Clavita dulu ya. Sebenarnya kan Clavita udah pernah jadi model, maksudnya bukan jadi pernah, udah modeling kan sebelumnya nih dulu ya. Aku inget banget kamu startnya waktu ikut audisi sama aku di mana aja. Waktu itu audisi buat desainer, audisi buat JFV atau audisi buat yang lain-lainnya. Itu umur 13 loh Mas. Iya, kamu umur 13 ya. Jadi teman-teman aku udah ketemu sama Clavita itu dari umurnya 13 tahun. Jadi bukan asing lagi sebenarnya ya. And then tiba-tiba kamu ikut di INTM. Daftar kan? Kenapa kamu mau ikut INTM? Wah itu sebenarnya panjang banget Mas Panca. Ada momen dimana aku udah mau nyerah nggak jadi model lagi. Kayak ya udah deh, gue jadi dokter hewan aja, jadi ibu. Say goodbye to modeling. Tapi setiap kali aku buka Instagram, setiap kali aku ngeliat foto lama aku, ada perasaan yang kayak kangen banget, terus jadi sedih. Kayak kenapa ya? Kayak kepengen balik aja to those moments. Dan akhirnya teman-teman aku yang deket-deket tahu. Aku ngomong sama mama gimana menurut mama. Terus mama bilang ya udah coba aja, apa salahnya sih. Kira aku coba, dapet itu tuh cobanya langsung sama produsernya. Ya. Hari terakhir pendaftaran. Hari terakhir pendaftaran sebelum yang kita ketemu 30 itu? Iya. Hari terakhir pendaftaran, langsung interview segala macam. Aku di situ kayak aduh badan gue udah bukan badan model, kayak gitu segala macam lah Mas Panca tahu kan, all insecurities as model. Terus tiba-tiba dapet kan 30 besar itu, kita ikutin prosesnya lagi, itu juga aduh dapet nggak nih, ternyata dapet, kayak aku ngerasa ya udah this is my moment, kayak one moment that I have been looking for, waiting for. Ya. Tapi waktu itu kamu kan kakak kamu Vilan udah pernah ikut Asian Top Model yang Cycles One kan? Kamu tanya sama dia nggak? Maksudnya ini mau ikut INTM nih gitu. Kamu tanya nggak sama dia? Aku tanya sama Vilan, Kak, aku audisi buat INTM nih. Aduh dapet nggak ya? Aku bilang kayak gitu kan. Terus gimana segala macam. Terus udahlah coba aja. Kamu terus dia kan tahu ada Mas Panca kan. Tahu dari mana dianya? Pas 30 besar itu. Tahu dari mana dia ya? Kan aku abis 30 besar aku bilang ada Mas Panca sama Mas Oh, Panca. setelah 30 besar. Oke, ya. Terus dia bilang, ya udahlah kamu mah aman kalau udah dipegang sama Mas Panca, dia bilang gitu. Dia tanya sih Mas Panca masih inget kamu nggak? Terus kan kita kan nggak ngobrol kan Mas Panca, jadi aku bilang nggak tahu. Aku inget sih, maksudnya ini kamu adiknya Vilan, tahu. Karena kan pernah dulu ikut audisi gitu-gitu, jadi aku inget berapa kali. Terus gimana sih perasaan kamu sebagai orang yang sebenarnya udah lama ikut model, terus kembali lagi harus ekstra di posisi yang sebelah sini, aku ingat banget di ruangan sebelah sini kamu harus bikin satu gerakan yang photoshoot, yang sebelah sini kamu harus jalan. Itu perasaan kamu kayak gimana waktu itu? Yang pasti deg-degan banget dan kayak pokoknya harus maksimal. Karena apa ya, bener-bener personal gitu kan Mas Panca yang bener-bener comeback. Ya, pokoknya gue mau comeback, nggak mau tahu gitu kan. Jadi pressure untuk diri sendiri pasti ada. Jadi sebelum aku kan dari Bali ke Jakarta kan, itu sebelumnya buka majalah, post segala macam udah kayak yang ekstra pokoknya. Terus berdoa sih. Karena persis bener-bener sebelum masuk studio itu udah sempet ngeblank juga, banyak kekhawatiran
pressure untuk diri sendiri juga, tapi akhirnya ya udah berdoa. Yang penting kesini kasih yang terbaik, udah. Kamu gimana dari yang foto-foto gerakan-gerakan gitu terus tiba-tiba harus jalan sebelah sini? Dan itu harus dinilai lagi, itu kan nilainya banyak tuh. I enjoyed it. Enjoy ya? Kayak ini yang aku kangenin gitu. I see. Jadi walaupun sebelum masuk ke studio tuh deg-degan setengah mampus, tapi begitu aku lakuin kayak this is it gitu, kayak aku seseneng Kayak gitu. flashback nggak sih? Kayak waktu Iya. kamu 13-14 tahun, waktu Iya. umur gitu kamu jalan di runway, terus udah gitu photoshoot segala macam itu Yes. kayak balik lagi ya? ini Dan bener. itu seseneng itu. Berarti kayak I you're- feel content. Nggak tahu, kayak nggak bisa dijelasin. Ya ngerti banget. Itu kayak your apa sih passion kayak Passion, balik lagi iya. gitu ya. Tapi kan kamu harus decide waktu itu kamu udah keterima di 16 nih ya. Terus kamu harus decide, wah ini gimana nih dengan dokter hewan kamu? Ya kalau misalnya dokter hewan kan aku mikirnya aku selesai INTM 3 bulan, aku masih bisa lanjut kan Mas Panca. Sedangkan Oke. kesempatan kayak INTM sebesar ini kapan lagi? Mungkin ada cycle 2, cuman pasti nggak bakal sama, entah kontestannya lebih banyak yang daftar atau juga ya banyak lah. Jadi kayak ya udah ambil. Iya, Kayak udah iya. dapet kesempatannya, kenapa enggak? Gimana perasaan kamu akhirnya kamu terpilih dari 16 itu? Seneng banget bener-bener yang this is my moment. Terus aku cherish it. Kepikiran sih pasti, dan aku diet parah. Iya, kelihatan. Diet parah, aku tiap hari boxing, terus lari. Pokoknya ya aku kepengen itu untuk balik lagi ke modeling dan sekepengen itu untuk comeback. Karena kan maksudnya untuk just doing modeling sama comeback kan beda gitu kan Mas Iya, Panca. iya. Jadi aku have to give something extra. Jadi bener-bener yang aku work parah. Iya, itu kamu kok maksudnya punya kemauan itu kayak misalkan mau ngurusin badan, terus udah gitu olahraga segala macam itu kemauan kamu apakah ada nasihat-nasihat nih dari Villan nih? Enggak ada. Sama sekali kamu harus gini karena kan dia sudah mengalami di Asia Top Model kan. Ada nggak dari atau benar-benar dari kamu sendiri itu? Villain ya pasti ngomong kan, tapi untuk ngelakuin apa yang aku lakukan pada saat itu untuk prepare INTM tuh dari aku sendiri, karena nggak mungkin Wow. cuman nasihat dari orang bisa buat aku ngelakuin itu, karena Iya. bener-bener parah banget Mas Panca. Aku boxing tuh kayak 2 jam, terus push up, sit up, back up 100 kali per Wow. hari, diet, terus berenang, pokoknya ya I give my all for this moment. Udah nih, terpilihlah 16 kan, dan jujur ya, maksudnya kalian udah terpilih nih 16-nya sebenarnya you all already winner. Tapi memang dalam competitions itu kan kita mencoba mencari yang paling terbaik, Tapi bukan berarti kalian nggak terbaik ya, kalian terpilih yang 16 tuh memang udah paling terbaik. Mulailah, akhirnya masuk ke karantina dan ketemu lagi sama aku sama Luna. Kalian di tes jalan kan. Nah itu kan mulai dari start dari situ sampai akhirnya berlanjut dengan foto shoot challenge, foto challenge ini, challenge itu, yang nggak tahu ini ya menurut kita, menurut aku juga waktu itu kamu tidak se-ready seperti yang kamu tadi bilang waktu kamu mulai ikut bikin openingnya INTM nih. Kamu kayak terlalu lemah, terlalu apa ya, nggak ada energinya gitu, terlalu harus di-push. Itu cara kamu kayak gitu untuk strategi ataukah memang kamu begitu karena satu hal? Aku nggak punya strategi apa-apa sih Mas Panca, Oke. sejujurnya kayak ya udah, aku tahu ini reality show tapi aku menunjukkan aku sehari-hari kayak gimana gitu. Yeah. Jadi aku nggak punya strategi gimana, apalagi juga photoshootnya kan kita nggak tahu. Ya. Nah emang kayak PD-nya segini gitu kan, udah pokoknya maksimal sampai akhirnya photoshoot wall climbing Pertama kali ya? pertama kali. Yeah. Itu di situ kan nggak ngasih yang maksimal kan, dan the real of the competition-nya itu mulai sink in ke aku. Ya. Jadi di situ udah mulai down, terus elimination pertama tuh aku bottom 3. Ya.
sempat kepikiran kayak masa gue pulang elimination pertama kayak gitu kan, udah ngomong comeback masa pulang pertama nih kayak gitu, jadi udah mulai ya setengah lah pedenya. Habis itu pas photoshoot kedua masih oke, walaupun struggling, tapi yang bener-bener down tuh pas yang ketiga, challenge yang ketiga di kapal. Oh, yang kapal yang buat divisi elips ya? Iya, nah itu di situ karena Kak Luna tuh muji kayak oh ya bagus gitu-gitu kan, nggak ada dikomentarin apa-apa, nggak ada di roasting gitu tuh, nggak ada. Tiba-tiba di call outnya bottom 3 lagi. Di situ bener-bener yang jelek banget dan lumayan lama untuk aku bangkit. Kayak akhirnya mikir gue sejelek itu ya as a model. Karena kan yang lain tuh aktif modeling sampai ikut INTM, sedangkan aku 5 tahun bener-bener nggak ngapa-ngapain selain belajar jadi dokter hewan itu kan. Jadi di situ mulai doubt myself, mulai ngerasa feeling small, insecure. Sampai ada satu momen kita sebagai aja tuh benar-benar pengen tahu nih masalah kamu sebenarnya di mana sih gitu. Ada momen yang kamu ceritakan, kejadian itu, tolong deh kamu ceritain tuh sebenarnya kejadian itu, apakah kejadian itu menjadi kayak benalu buat kamu di Indonesia's Next Top Model, ataukah itu yang menjadi beban kamu untuk kamu nggak bisa explore? Mungkin ya sempat aku ceritain kan apa yang pernah aku alamin di masa lalu kayak KDRT dan segala macem, dan nggak bisa dipungkiri walaupun misalnya aku mau act like I'm okay, it did damage inside me. Dan itu berpengaruh sama bagaimana aku berinteraksi sama orang lain dan ketika aku under pressure. Emang terjadi apa sih di KDRT itu sampai kamu apa ya, di INTM tuh kayak nggak bisa movement, nggak bisa bergerak, nggak bisa pose, nggak bisa ada energinya, nggak bisa stunning, padahal kan kamu cukup stunning dan punya energi. Mungkin apa ya, ya main fisik kayak biasa gitu, cuman yang paling bikin aku, jadi beberapa kali aku ngalamin dalam skenario yang berbeda ngalamin kekerasan fisik dan aku masih memaafkan, masih memberi kesempatan lagi dan itu cycle KDRT kayak gitu kan, dengan harapan orangnya bisa berubah. Tapi ada satu momen aku sadar kayak nggak bisa dan gue nggak mau di-treat kayak gini lagi, so I have to fight for myself, I have to defend for myself, I have to stand for myself. Dan anak aku juga. It's just only a matter of time sampai akhirnya kekerasan itu ke anak aku. Jadi aku benar-benar yang beraniin diri untuk, karena aku orangnya nggak bisa speak up, Mas Panca. Iya, dengan 3 kakak cewek semua, aku paling kecil ya kayak sering terbully lah ya istilahnya. Dan akhirnya aku nggak bisa speak up, aku ngalamin itu. Ada ya, kalau bukan aku sendiri siapa yang mau nolongin aku? Akhirnya itu aku bangkit di situ. Dan dia nggak terima dengan aku mau pisah, divorce gitu. Akhirnya anaklah yang jadi ancamannya. Ada masa-masa anak aku dibawa, dan gimana sih seorang ibu anaknya dibawa gitu kan. Jadi ya itu, aku mengalami itu dan benar-benar berubah jadi orang yang super ketakutan, super nggak percaya diri banget. Dan ya aku ngerasa apakah aku masih bisa untuk menjadi seorang model lagi, apalagi masuk TV kayak gitu kan. Jadi ya sedih sih, kayak satu sisi aku kepengen untuk nerusin passion as a model, something that I have been doing since 13, apalagi kakak-kakak model kan, jadi sebelum umur 13 pun ya udah familiar sama modeling.
Tapi di sisi lain, aku ngalamin ini apakah mungkin? And then, I did it. Ya, you did it. So, dan sekarang juga Clavita bergabung di agensi yang namanya Kick Kick Management ya. Management, Itu Kick iya. Management punya siapa? Kick Management itu sebenarnya ada 3 orang, Ya. Kak James, Kak Angga, sama Kak Rafli. Oke. Nah, kebetulan Kak James ini megang aku dari umur 13. Oh, udah lama juga ya. Iya, dan mungkin aku juga mau nyampein nih untuk teman-teman yang mau di dunia modeling kayak sepenting apa sih kita tuh milih agency. Iya. Karena dunia modeling itu kan banyak apa ya, banyak tantangan, terus juga iya lebih ke apa ya, persaingan yang ketat banget. Setiap hari tuh ada aja model baru. Jadi kayak model tuh butuh safety place yang bisa ngebangun kita untuk be a better model, dan juga kita cerita di situ tuh aman. Dan aku bersyukur aku punya Kak James gitu, yang dari aku umur 13 dan ngelaluin semua sampai sekarang ini, dia selalu ada. Dan itu sih pesan yang aku mau sampaikan untuk teman-teman model yang mungkin baru mulai, kayak how important it is to find the right place to grow as a model. Oke, jadi kamu udah udah convert ya di Kick Iya. Management ya. Karena sejujurnya sempat ditawarin sama yang lain juga kan, Mas Panca. Cuman Iya. lebih kayak ya comfortnya di sini, ngerasa Iya. keluarga gitu. Iya, iya, iya. Banyak banget di NTM yang selalu dikomentarin setiap penjurian ya. Iya. Terus sampai ada satu momen yang benar-benar yang itu foto dipasarkan yang benar-benar kita beyond, nggak ada komentar apa, kamu bagus di situ. Apa sih perasaan kamu waktu itu dikomenin begitu melulu kayak nggak habis-habisnya gitu? Waktu dikomenin gitu-gitu kayak ya mikir itu kan tadi, apakah gue sejelek itu jadi model, kayak gue jelek banget deh, kayak gue nggak pantas di sini, pokoknya segala macam negative thoughts itu muncul. Tapi balik lagi kayak this competition, this show is so personal to me karena it's a matter of taking back my life. Ya. Aku ngerasa kehidupan aku yang sebagai model dulu diambil, kayak dicuri dari aku, dan aku nggak mau itu lagi. Aku harus stand for myself, I have to defend myself, dan ini life aku. Masa aku mau sampai kapan hidup di ketakutan bayang-bayang ini? Jadi ya udah, aku udah masuk ke sini, aku udah dapat kesempatannya, dikasih sama Tuhan. Aku dikasih negative feedback, dan aku mau berubah. Aku mau nunjukin aku bisa. Dan di situ sih yang benar-benar akhirnya pas aku udah letting all out, terus ada fish market, jadi kayak ya udah, apalagi sih yang kayak aku bakal kehilangan apa lagi sih, udahlah, just do it. Iya, iya. Dan ketika Mas Panca bilang kan kayak kamu selama ini kemana sih, Iya. terus aku ngerasa kayak I'm sorry gitu, kayak aku kepengen ngasih ini dari dulu, cuman entah kenapa apa yang terjadi sama aku di dalam situ. Kalau dari awal kalian memang gak di-push, kan kalian tidak akan menjadi sesuatu kan. Makanya dari awal kan kalian udah langsung di-push. Buktinya sekarang Audrey, wah kalau udah post langsung bisa gitu, udah ngomong depan kamera bisa kayak gitu. Jadi kalian bisa lihat hasilnya lah sekarang ya di kalian masing-masing kan. Jadi terus akhirnya udah kamu lanjut sampai akhirnya kamu tereliminasi di menuju ke top 5 ya. Itu perasaan kamu gimana? Karena aku lihat di tayangannya kau bilang kamu sedih banget, kamu pengennya at least sampai ke top 5 gitu. Perasaan kamu gimana sih? Perasaannya kecewa banget. Kecewa banget karena aku pulang di saat-saat lagi semangat dan feedback dari para mentor tuh benar-benar positif banget. Tapi harus pulang di top 6 lagi kan, itu yang kecewa banget Mas Panca. Iya. Sampai Kak Luna tuh ngomong apa tuh yang kayak udah nggak bisa
denger apa-apa, terus akhirnya ke teman-teman kan, say goodbye sama teman-teman, dan di situ mereka semua nangis. Aku ngerasa terharu. Iya. Karena dengan waktu karantina itu kan 2 bulanan ya pas aku. Itu udah 2 bulan 10 hari. We only got each other. Dengan kangen sama keluarga, homesick, terus ngelewatin liburan bareng tuh kita ya udah. This is a competition, tapi kita ngerasa bener-bener close. Kayak we are in this together. Dan ketika mereka nangis tuh aku ngerasa, okay, this is not one side feeling. Jadi mereka merasakan itu juga, dan jadinya sedih untuk berpisah itu dibanding ke eliminasinya. Oh gitu ya? Iya. Oh seperti kayak gitu ya? Kalian udah benar-benar kayak ngebond semuanya ya? Oh. Pas Audrey pulangnya kan sedih banget. Kayak karena 2 bulan itu lama. terus terakhir Lama loh itu 2 bulan? Terakhir tuh aku sering curhat sama Audrey. Karena kita ngerasa tuh top 3-nya kayak udah kelokan Ray. Top 3-nya itu menurut kita Siapa waktu itu? Ilen, Yumi, Devina. Oh Iya top sih, 3-nya ya? Iya. Kalian Kita mikir kita ada cuma sisa spot 2 gitu. Kan akhirnya kamu tereliminasi duluan, terus ini masih berlangsung. Tereliminasi duluan adalah Audrey ya. Ngomongin misal kamu tereliminasi setelah mau menuju ke top 5, kamu tadi bilang sedih banget, kecewa, belantai selanjutnya. Nah ini aku mau tanya sama Klavita nih, apa yang Klavita dapetin nih ikut di INTM nih, selama di INTM sampai akhirnya selesai kamu di INTM-nya? Ya aku dapetin selama di NTM diri aku sendiri. Diri kamu sendiri ya? Yang sudah pernah hilang. Ya, oke. Di dunia modeling? Ya pastinya itu. Iya, oke, di dunia Itu kan modeling. kayak satu paket Mas Panca. Iya. Nah kamu sekarang setelah ini nih, kamu kedepannya pengen ngapain nih? Aku pastinya selesaiin dokter hewan. Ya. Dan aku kepengen speak up untuk more educating masalah animal welfare dan sebagainya sebagai dokter hewan. Dan juga selain modeling aku tuh suka acting Mas Panca. Yes, suka acting ya. Ih nggak nyangka pada kalem-kalem gitu dia bisa acting ya. Kamu senang actingnya apa? Acting antagonis atau acting yang manis-manis atau acting yang ternodai apa ditindas? Kalau ditindas mungkin pasti bisa ya saya, karena kan dulu sering ditindas. Jadi kalau itu actingnya pasti udah bisa ya. Natural. Kepengen apa aja sih yang dapat, karena itu kan suatu challenge. Iya, waduh hebat sekarang. Dia bisa ngomong challenge loh. Terus? Iya, jadi kayak ya itu seninya acting kan di situ. Tapi menurut kamu selama di NTM itu pembelajaran gak sih? Misalkan kamu sekarang mau acting kan, itu kan pasti ada di photoshoot tuh kan ganti-ganti gaya kan. Itu kamu terapin pasti nanti ya? Pasti. Oke, weh. Nah, ini satu lagi. Tolong kasih tahu sama teman-teman ya, yang mungkin nanti ada INTM Sakel 2 atau yang ingin terjun ke dunia modeling plus TV yang seperti kamu udah lakuin di INTM, persiapannya apa, terus mustinya kayak gimana, terus sampai bisa terus mau dengan goal yang kamu capai itu apa deh? Tolong kasih tahu sama tolong kasih tahu. Untuk teman-teman semua yang mau join INTM Cycle 2, menurut aku siapin mental kalian aja sih dan banyak berdoa, karena di situ lebih ke mental kalian yang di-push setiap hari. Kalian harus interaksi sama orang setiap hari, nggak ada momen untuk sendirinya, nggak ada untuk recharge sendirinya, itu nggak ada. Jadi tell yourself how good you are, tell yourself you got this, and just do it. Pray, just do it. Karena itu bekal yang paling penting untuk ikut INTM. Iya, ikut INTM atau mau terjun ke dunia modeling, dengan juga dunia entertain yang lain seperti acting dan yang lain-lainnya, bahwa ini INTM sebenarnya wadah yang besar ya, skupnya besar secara general kan, membuka opportunity juga buat kamu dan teman-teman untuk mengembangkan sayap di dunia entertain, baik itu model, fashion, pintu-pintu baru. Iya benar ya. Jadi itu sebenarnya
pressure yang nikmat ya kemarin sebenarnya ya kalau dipikir-pikir ya sekarang jadinya bener nggak? Iya, kalau udah dilaluin iya. Ya udah pressure dilaluin yang ya waktu itu nikmat. kemarin ya kan enggak. Nah, proses sih. Proses. Sebenarnya kan itu kamu belajar situ hal nggak ngeluarin uang kan sebenarnya kan ya. Iya, Nggak harus ke sekolah belajar gitu. Itu benar-benar kayak pengalaman yang benar-benar berharga dalam waktu yang pendek ya. Nah tadi udah obrolan sama Clavita, sekarang akan ngobrol sama Audrey yang katanya ini anak sultan ya. Yang viralnya anak sultan ya di TV ya. Anak sultan. Audrey. Mas Panca. Iya. Ini model paling manis ya di NTM ya. Kamu paling kecil kan ya? Iya. Yang paling kecil waktu itu, sorry umurnya berapa? Kalau di NTM 17, sekarang udah 18. Sekarang udah 18. Oh ya karena waktu tahun lalu 17 ya ulang tahunnya kamu kemarin bulan apa sih? Aku Februari. Oh jadi pas lagi di NTM tuh kamu ulang tahun ya? Oh, Udah selesai ya? Pas udah kelar, minggu depannya. Langsung ulang tahun. Ya jadi kadonya nggak dapat dong ya, nyambung sampai tanggal itu ya. Sedih nggak? Sedih apa? Sedih maksudnya kamu top 7 kan, Iya. abis itu langsung udah nggak lanjut lagi ya. Sedih nggak kamu? Aku sedih, aku kayak, aku lebih kangen, jadi kan kangen photoshootnya juga, cuma aku juga kangen model-model lain, dan aku juga kangen sama krunya gitu, krunya baik banget soalnya. Sama mentor sama jasnya enggak ya? Ya juga lah, Sedih lah aku loh kamu nggak kangenin. kangen Mas Panca. Oh, sedih loh. Aku nangis kan kamu keluar. Iya, aku lihat, oh my god. Kan itu Kalau pas kita juga nangis, aku pada nangis semuanya. Iya, pas diumumin. Kan biasa kita sebelum pulang Kak Luna ngasih advice gitu dulu kan. Terus aku lihat, wah Mas Panca nangis. Iya. Nah, Audrey kan bisa dihitung di modeling kan baru waktu itu sebelum ikut INTM ya. Aku ingat banget kamu udah pernah ikut audisi di JFV juga deh kalau nggak salah ya. Belum ya? Pernah Pernah tahun sekalian. yang tayang udah corona itu Iya, ya di di Sensi lisensi ya kamu. Terus kenapa kamu mau ikut di NTM. INTM? Terus siapa yang ngurus waktu itu sampai bisa masuk di INTM? Jadi tuh sebenarnya Mas Panca, Ya. kan aku udah kelas 3 SMA nih. Terus aku pemikirannya tuh aku kan kuliah bakal di luar. Jadi setelah aku lulus aku nggak bakal model-modelan lagi. Jadi paling kalau model ya udah model, tapi ya udah gitu loh. I think aku tuh mikirnya ini bakal menjadi sesuatu yang aku lupain gitu. Aku kayak udah rada, ya udahlah nggak apa-apa. Saya agak sibuk sama tugas juga kan. Terus tiba-tiba manajer aku nanya, ini ada Indonesia's Next Top Model nih, mau ikut nggak? Sebenarnya sih aku nggak langsung, oh iya mau ikut. Aku tuh kayak, ya terserah sih mau daftarin atau enggak, tapi ya didaftarin aja sama mereka. Nah video dan hal-hal lain itu diurusin sama mereka. Sampai dibilang, oh ya kamu ngomongnya yang keras ya, kamu kurang ini gitu. Akhirnya masuk deh. Masuk ya? Iya. Ya kan kamu akhirnya kepilih masuk ke top 16 kan, langsung mulai start. Waktu itu kamu ada feeling nggak kamu akan masuk, maksudnya di top 16? Sementara kan kamu masih baru. Sebenarnya enggak sih, soalnya kan aku udah bersyukur nih, wih gila udah masuk top 30-nya nih, ya lumayan lah. Tapi kalau masuk ya udah, cuma aku nggak begitu ngeharapin yang besar-besar banget kan, soalnya kan aku nggak banyak pengalaman model, udah gitu aku sekolah juga, jadi itu agak udah aku lupain gitu loh. Nunggu di kontak aja sih gitu. Oh iya, akhirnya kamu terpilih. Iya. Terpilih 16 top 16 ya untuk di NTM, akhirnya mulai start berlangsung. Nah, kamu kan kontestan yang paling muda ya. Kamu tujuannya ikut INTM tuh apa? Goalnya? Awalnya sih nggak ada, kayak coba-coba aja gitu, kayak seawalnya ya kayak ditawarin mau nggak, ya udah mau aja. Cuma aku dari dulu, dari SD atau SMP aku nonton Asia's Next Top Model, terus Yeah. kayak selalu pengen ikut aja. Nah sebelum masuk INTM tuh aku nonton lagi episode-episode sama SNTM gitu, kayak ya nonton aja gitu. Nah tapi kayak waktu aku nonton ya, aku kayak ngerasa sesuatu gitu. Agak aneh sih, cuma ada sesuatu gitu. Kayak ada hasrat pengen Iya, ikut. kayak pengen banget gitu. Pas ada INTM kamu langsung bilang oke deh didaftarin boleh deh gitu. Sehari sebelum, itu sehari sebelum top 30. Oh sehari sebelum top 30. Iya, aku nonton kayak,
oh ya ini kayak seru banget sih, Hmm. pengen aja. Soalnya, oh ya, karena itu tahun terakhir aku SMA, which is aku mikirnya kayaknya ini tahun terakhir aku di Indonesia nih, jadi sebelum aku pergi, I want to do something really big gitu loh. Oke. Nah, akhirnya kamu kan masuk dengan pengalaman kamu udah pernah modeling sebelumnya, tapi memang sebenarnya nggak ada bermasalah. Jalan kamu oke gitu, cuman waktu lagi photoshoot aja. Iya, Ya, photoshoot banyak yang ya mungkin karena kamu di situ masih baru, jadi banyak banget yang buat kamu tuh struggle-nya kalau di bagian angle sama ekspresi gitu. Makanya kan aku selalu bilang kekuatan kamu di mana. Kamu ingat nggak aku bilang kekuatan kamu di mana aja? Di apa kaki aku, Sama? leher, bukan leher, kaki sama mata. Iya, gitu. Nah, waktu kamu dibilang kekuatan kamu di mata sama di kaki itu kamu apa? Di pikiran kamu apa? Pikiran aku, soalnya aku agak bingung sih pertama, soalnya aku nggak pernah ngeliat kaki yang panjang gitu loh, iya. jadi aku bingung. Cuma karena Mas Panca bilang, oh ya kaki kamu panjang, jadi aku berusaha kalau photoshoot aku tunjukin gitu loh. Iya. Oke, jadi kamu begitu ya cara memberitahunya seperti kayak gitu ya. Terus kamu tahu nggak mata kamu juga bagus? Nggak tahu. Sekarang udah tahu kan? Ya tahu sih, cuma aku masih belum yakin. Belum yakin. Tapi hasilnya kemarin aku lihat di Instagram, di TikTok foto kamu gayanya kakinya udah mulai wah begini, terus mata kamu kayak lebih banyak isinya. Itu kamu belajar selama di NTM? Belajar, soalnya kalau sekarang ya, kalau photoshoot kayak udah refleks aja gitu kan. Udah kebiasa. Soalnya sebelum NTM tuh aku bener-bener jarang photoshoot. Aku lebih sering runway. Kalau photoshoot aku bener-bener jarang. Jarang sama sekali ya. Lebih banyak runway ya. Kalau runway sih kamu jalan udah oke lah. Nggak ada doubt deh. Pokoknya pas jalan tuh kamu udah kayak ready gitu. Nah kan ini mulai berlangsung nih NTM kan. Episode pertama, challenge pertama, terus. Terus kamu kan juga lumayan yang banyak di ini apa namanya dikomentarin mengenai angle, mengenai apa ekspresi. Kamu ngerasa terbebani nggak sih sebagai kontestan yang paling kecil? Sebenarnya nggak terbebani, soalnya aku tahu aku masih perlu banyak belajar. Terus emang I don't know a lot of stuff kalau photoshoot. Jadi kalau dikasih tahu aku kurang ini, ya aku setuju. Iya emang aku kurang itu. And I try to kalau next photoshootnya aku coba memperbaiki lagi gitu. Iya. Terus lagi itu ada beberapa momen akhirnya di housing, yaitu yang terkenalnya kamu sebagai anak sultan yang nggak bisa gunting kuku, nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Itu beneran begitu atau kamu sengaja begitu? Beneran Mas Panca? Beneran di rumah emang kamu nggak pernah kerja? Gunting kuku sendiri nggak pernah? Nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Cuci piring juga nggak pernah? Jarang banget. Ngepel juga sama sekali? Enggak. Sebenarnya sih kadang kalau mbakku pulang kampung, kadang mamaku suruh, Kak coba deh ngepel. Terus aku coba, nggak suka nih, nggak mau deh, nggak mau lagi gitu. Oke. Cuci piring terus, aduh nggak enak ah, jadi nggak mau. Jadi pas di sana, kan kita dikasih tahu dari netnya, nggak ada mbak, nggak ada yang bakal bersihin. Jadi kita yang bersihin sini, aku kaget dong. Soalnya kayak, hah sumpah nih, aduh kayak bakal susah banget. Soalnya beneran kita di sana habis makan kita cuci piring sendiri, sampai aku nanya Flores atau Gia gitu, Kak ini udah bersih belum? Ini udah bersih belum? Gitu. Terus kita juga ada itu kan apa? Yang buat beda hari, beda orang buat bersihin, namanya apa ya? Piket. Iya, kita ada piket kan. Kita ada piket, terus kita harus nyapu sama ngepel. Nah waktu itu pas aku nyapu satu rumah, dibilang sama Flores, Dre ini kurang bersih. Terus dibilang sama Evelyn, Dre ini caranya bukan begini. Wah sumpah gitu kan. Jadi kagok. Kagok. Tapi kamu tahu nggak itu viral jadinya waktu setelah kamu keluar? Kalau pas aku masih di situ, ya aku biasa aja gitu. Aku ngomong-ngomong aja. Pas Kak Luna bilang aku viral, aku bingung. Aku viral ngapain emang? Kayaknya aku dari tadi ngapa-ngapain aja kan. Iya. Bingung. Pas aku tahu viral gara-gara gunting kuku, ya aku bingung. Kenapa aku viral? Terus aku agak malu gitu. Jadi orang tahu aku nggak pernah gunting kuku, kaki. Gitu. Orang nanya sama aku, kenapa sih Audrey setiap mau photoshoot nangis, habis itu dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Kenapa kamu nangisnya?
Kenapa aku nangis atau kenapa aku sering nangis? Kenapa kamu nangisnya setiap ada photoshoot yang menurut kamu kayaknya kamu kurang oke? Ya aku kalau nangis karena aku kecewa ke diri aku. Kenapa aku nggak bisa kasih hasil yang memuaskan gitu menurut aku. Terus Iya. aku mikirnya tuh aku bisa kasih more Ya. gitu kan. Jadi kecewa. Terus mungkin satu dan hal lain kepikiran banyak hal kan. Jadi nangis jadinya. Jadi pressure-nya banyak juga ya. Emang aku gampang nangis. Nah selama di NTM kamu dapat pelajaran nggak sih? Maksudnya sebagai model atau di yang lainnya kayak misalkan kamu bisa lebih acting, bisa lebih berekspresi, bisa lebih speak up gitu. Kamu dapetin nggak sih? Banyak banget Mas Panca. Aku tuh sebelum INTM dan setelah INTM tuh kayak hampir beda gitu orangnya. Soalnya ya udah bisa cuci piring dan sebagainya macam. Terus Tetap ya. kalau photoshoot sekarang udah nggak terlalu kaku, udah nggak mati gaya gitu kan. Sama ya lebih pede aja karena kan 2 bulan dikomentarin, dimentorin itu makin lama kan ya makin bagus Iya. gitu. Tapi menurut kalian berdua nih dengan komentar itu terus akhirnya terus berkembang akhirnya sekarang ini tuh kalian merasa kayak aduh untung ya gue dikomentarin seperti itu waktu itu jadi tahu nih gue kekurangannya di mana. Kalian pikir gitu nggak sih sebenarnya? Mikir, soalnya yang Mas Panca bilang aku tuh bagus di kaki sama mata, aku jadi kalau foto aku lebih suka nunjukin gitu loh karena itu yang bagus gitu. Tapi bener nggak kata orang yang fotoin kamu atau orang yang hire kamu di foto, emang bener nggak kamu? Iya, mereka suka bilang mata kamu bagus ya. Kadang aku masih nggak nyadar gitu, mata kamu bagus ya gitu. Jadi berarti aku bener ya? Oh iya. Pelajaran apa yang selama nih khusus untuk Audrey ya di ENTM nih selain di ya di selain cuci piring tadi itu ya di modeling lah maksudnya di ekspresi di pose segala macam apa yang kamu pelajari benar-benar sampai bisa kamu tertanam di kamu wah ini gue bisa punya karakter yang seperti kayak gini sekarang. Lebih percaya diri, soalnya sebelum INTM aku tuh kalau photoshoot masih malu-malu gitu loh Mas Panca. Iya. Kayak susah gitu. Sekarang udah canggih ya. Iya, canggih lah. Tapi cuci piring juga udah bisa kan? Udah bisa, Gunting kuku sendiri juga udah bisa kan? Udah bisa, Ngepel udah bisa juga? Enggak. Nggak juga. Oke nih sekarang kamu kasih tahu sama teman-teman yang nanti ada, misalkan nanti ada INTM Cycle 2, apa aja sih mesti dipersiapkan. Terus kamu juga cerita sama teman-teman, kasih masukan kalau mau jadi model profesional, baik itu nanti di photoshoot, runway, nanti juga mau ke acting, apa? I think if there is INTM Cycle 2, menurut gue you should like just go for it meskipun kayak you think kayak gue nggak bisa deh, gue bukan model profesional atau apa, coba aja karena you never know if you get accepted or not. Terus if you wanna try di modeling industry, menurut gue juga coba aja. Tapi yang harus diingat itu lu harus sopan, lu harus you have to respect model-model lain dan kru-kru juga. And you have to be you always have to better yourself karena kata Kak Lavita juga setiap hari banyak model baru, kompetisinya ketat. Yeah. Jadi always improve yourself, always dengerin orang lain. Maksudnya orang lain yang criticize you atau komentarin itu didengerin dan dipelajarin gitu, to be better. Iya, jadi benar tadi ya, kalau kita mau menjadi sesuatu tuh nggak bisa kayak membalik telapak tangan kan, perlu perjuangan, perlu proses perjuangan, kerja keras, itu nggak gampang banget. Kalau di realnya itu kan prosesnya bisa kayak panjang ya. Tapi kalau di NTM nggak bisa dalam waktu yang pendek lo bisa harus jadi top. Harus ekspres itu benar-benar ekspres. So nice talking to you guys. Senang banget aku sama Klavita sama Audrey. Semoga nanti kalian setelah ini sukses. Amin. Ya. Pokoknya tercapai semua cita-citanya mau di dunia entertain, modeling, di fashion, sampai
nanti mungkin suatu hari bisa menjadi judge di Gila, Next gila, Top gila. Model, kan kita juga nggak tahu ya. Terus juga teman-teman yang lain nanti juga I'm sure pokoknya kalian akan menjadi sesuatu nantinya di bidang mereka masing-masing, di pilihan kalian juga masing-masing. So thank you. Jangan lupa teman-teman ya, subscribe, like, and comment ya. Ini obrolan bersama dengan model dari Indonesia's Next Top Model. So thank you and see you. Bye-bye. Bye.